mengatasi aparat penegak hukum, betul? APH yang menitip proyek, yang mengintimidasi, yang mengganggu, sehingga cenderung pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal. Laporkan Pak ke Kejaksaan Agung, ke Pak Jamwas. Kenapa Bapak Ibu merasa harus memenuhi permintaan itu? Kenapa? Kan akhirnya kembali, mungkin ada dosa masa lalu, ada dulu. Karena begitu Bapak Ibu memberikan, Bapak Ibu sesungguhnya sedang menggali lubangnya sendiri. Terganggu intimidasi aparat penegak hukum titip proyek, Bupati menjerit ke KPK. Tak hanya berkeluh kesah soal gaji yang rendah, Bupati yang hadir dalam diskusi rapat koordinasi penguatan kepala daerah di Yogyakarta, juga belak-belakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terganggu intimidasi titipan proyek dari aparat penegak hukum, APH. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Selanorwanda, Bupati Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu kita semua berkomitmen agar terbangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dan pertanyaan saya ini, saya yakin juga menjadi jeritan hati banyak kepala daerah di Indonesia. Pada saat retreat tidak sempat kami tanyakan, dan kami berdiskusi nuansanya sama. Yang kami tanyakan adalah bagaimana mengatasi aparat penegak hukum, betul? APH yang menitip proyek, yang mengintimidasi, yang mengganggu, sehingga cenderung pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal, dan utamanya para pejabat dan juga para pelaksana merasa terganggu dan pada akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan ini pada saat diskusi retreat sebagian besar terjadi, dan mungkin Ibu yang awalnya juga dari APH mohon penjelasan bagaimana mengatasi, dan ini hampir sebagian besar di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia mungkin terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi jeritan hati Selanorwanda, Direktur Koordinasi dan Supervisi, Korsub Wilayah 3 KPK, Eli Kusumastuti yang menjadi narasumber dalam diskusi menyampaikan kalau background-nya adalah jaksa dan secara tegas tidak boleh minta-minta proyek. Yang terkaitan dengan kok banyak permintaan proyek dari APH. Pak, background saya jaksa. Setiap hari kita dari Pak Jaksa Agung sudah perintah tidak boleh ada anak buah saya minta-minta proyek. Solusinya gimana? Loh, jangan dulu Pak. Loh, kan tadi nanya solusinya Pak. Laporkan Pak ke Kejaksaan Agung, ke Pak Jamwas. Baik. Kalau seperti itu Pak, silakan nanti dikoordinasikan pada kami juga akan menyampaikan. Dan saya yakin juga dari Polri pun juga melarang anggotanya untuk minta-minta proyek. Loh, jangan bu sama saya Pak, kan saya bukannya minta proyek. Loh, saya tuh justru nangis Pak kalau ada penanganan korupsi yang di daerah saya pinginnya semuanya lempeng Pak. Wong saya dari kejaksaan aja di KPK udah puluhan tahun Pak. Bapak, tapi mohon dengan sangat kita tetap optimis untuk pemberantasan korupsi ke depan. Aspirasi dari sini akan kita koordinasikan Pak. Bukan hanya koordinasikan, akan kami sampaikan Pak. Kalau perlu, udah Pak sebut nama ini, saya sembunyikan, identitaskan, saya yang akan melaporkan langsung. Bapak Ibu di sini, sekali lagi saya adalah
Direktur Wilayah 3. Wilayah yang ada di sini untuk tata kelola dan pencegahan korupsi ada di bawah tanggung jawab saya. Ketika ada apa-apa, saya tanggung jawab nomor 1, Pak. Sampaikan saja, Pak. Saya akan koordinasikan. Saya mitra. Kami tim di sini adalah mitra Bapak dan Ibu pemerintahan daerah untuk membangun tata kelola yang bebas korupsi. Narasumber lainnya yang juga Koordinator Harian Stranas Pencegahan Korupsi, PK sekaligus Direktur LHKPN KPK, Herda Helmijaya tak memungkiri soal APH yang minta-minta proyek. Hal itu dirasakannya saat ditunjuk menjadi penjabat, PJ Bupati Nagekeo Nusa Tenggara Timur, NTT dan PJ Bupati Kudus, Jawa Tengah. Sama Pak, persoalannya juga teman-teman juga tanya Pak bagaimana, ya mohon maaf ya teman-teman yang dari APH, semuanya mengeluh hal yang sama. Kebetulan di 2 tempat itu saya semuanya mengeluh bagaimana permintaan gitu. Saya selalu pesan Pak, yang pertama jangan pernah menolak permintaan. Karena anak saya pun nggak pernah saya tolak permintaannya, tapi belum tentu saya beri Pak. Nah bagaimana cara mengelolanya, saya sudah sampaikan ke 2 daerah yang saya kebetulan jadi PJ di sana gitu. Ya mungkin ini perlu juga nanti teman-teman dikumpulkan atau seperti apa, nanti cara penyampaiannya seperti apa gitu. Karena ini agak sulitnya kan kita Forkopimda kan gitu ya. Ya kalau kurang harmonis juga nggak nyaman gitu. Tapi kan ada cara-cara elegan kita untuk mengelola hal-hal seperti itu. Ya, saya bisa sampaikanlah nanti kiat-kiatnya gitu. Tapi tentu kan nggak semudah saya ngomong di sini. Karena yang pertama adalah kalau saya balikan ke Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu merasa harus memenuhi permintaan itu? Kenapa? Kan akhirnya kembali, mungkin ada dosa masa lalu, ada dulu gitu. Karena begitu Bapak Ibu memberikan, Bapak Ibu sesungguhnya sedang menggali lubangnya sendiri. Karena untuk memberikan kan tentu Bapak Ibu kan harus melakukan sesuatu kan, mengarahkan dia kan. Kan itu kan kesalahan sebetulnya, yang kemudian kesalahan itu dicatat buat kemudian jadi modal dia minta lagi besoknya. Jadi akan selamanya Bapak Ibu sekali memberikan itu akan terikat. Kenapa? Karena kesalahannya sudah ada. Betul gak? Ya iya kan, kalau kita nggak punya kesalahan masa lalu kan pasti kita juga dengan tegas mengatakan, waduh Pak, bukan saya nggak mau gitu. Tapi dalam prosesnya memang si jagoan Bapak ini masih kurang bagus gitu. Tapi kalau memang jagoannya bagus ya silahkan saja. Ya itu nanti kita harusnya bisa bicara itu.